Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sahabat sekalian di grup WhatsApp Belajar Islam yang semoga diberkahi oleh Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan kembali kajian kitab Thalathatul Usul. Kali ini kita akan membahas bagian kedua. Sebelumnya kita sudah membahas bagian pertama tentang 4 perkara yang wajib dipelajari, yang meliputi ilmu, amal, dakwah, dan sabar. Bagian kedua ini adalah tentang 3 perkara yang wajib dipelajari. Isinya adalah di antara dasar-dasar penting dalam ilmu akidah. Penulis rahimahullah berkata, "I'lam rahimakallah annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu thalathi hadhil masaili wal amalu bihinna." Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu, bahwa wajib atas setiap muslim dan muslimah mempelajari ketiga masalah berikut ini dan mengamalkannya. Saudara sekalian, untuk yang kedua kalinya, penulis menggunakan kalimat i'lam rahimakallah. Ketahuilah, semoga Allah merahmatimu. Demikianlah semestinya suasana yang terbangun antara seorang guru dan murid, saling menyayangi dan saling mendoakan. Guru yang sayang kepada muridnya, murid yang sangat hormat kepada gurunya. Kemudian di sini penulis pun mengatakan annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin. Sesungguhnya wajib atas setiap muslim dan muslimah, muslim laki-laki maupun perempuan. Maka kewajiban yang dimaksud adalah fardhu ain. Kewajiban yang ditetapkan atas setiap muslim. Tidak boleh tidak. Bahwa dia wajib mengetahui dan mengamalkan hal-hal berikut ini. Kemudian penulis berkata, "Al-ula annallaha khalaqana wa razaqana wa lam yatrukna hamala bal arsala ilaina rasula faman ata'ahu dakhala al-jannah wa man 'asahu dakhala an-nar." Masalah pertama, perlu diketahui bahwasanya Allah telah menciptakan kita serta memberikan rizki, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Akan tetapi Allah mengutus seorang Rasul kepada kita. Siapa saja yang mentaatinya, niscaya ia masuk surga, dan siapa saja yang bermaksiat kepadanya, niscaya ia masuk neraka. Sahabat sekalian, kalimat penulis ini memiliki beberapa faidah. Faidah pertama, kalimat annallaha khalaqana wa razaqana. Kita wajib mengetahui bahwasanya Allah lah yang telah menciptakan kita dan telah memberikan kepada kita rizki. Keyakinan ini di dalam ilmu akidah disebut dengan tauhid rububiyah. Yakni kita meyakini bahwa hanya Allah lah yang menciptakan kita. Hanya Allah lah yang menciptakan alam semesta. Hanya Allah pula yang memiliki alam semesta, yang mengatur dan memberikan rizki. Ini wajib diketahui.
Walaupun secara fitrah, pada aslinya setiap manusia menetapkan tauhid ini, yaitu keyakinan bahwa hanya Allah yang Maha Pencipta. Karena itu, ketika di alam rahim kita ditanya oleh Allah Rabbul Alamin, alastu bi rabbikum, bukankah aku adalah Rabb kalian, Tuhan kalian yang telah menciptakan kalian? Maka kita semua menjawab bala, syahidna, tentu ya Allah dan kami bersaksi. Kemudian faidah yang kedua, perkataan penulis walam yatrukna hamalan, dan Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Kalimat ini menunjukkan dua perkara. Perkara yang pertama, walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja. Artinya Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita dengan tujuan yang sangat-sangat jelas, yakni beribadah hanya kepadanya. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Adz-Dzariyat ayat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah hanya kepada. Jadi Allah yang telah menciptakan kita dengan tujuan yang jelas, yaitu ibadah hanya kepada-Nya. Kemudian kalimat walam yatrukna hamalan, Allah tidak meninggalkan kita begitu saja, pun berarti bahwa ketika Allah menciptakan kita untuk beribadah hanya kepadanya, Allah pun membimbing kita bagaimana kita beribadah kepadanya. Tidak menetapkan perintah tanpa ada tuntunan. Akan tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala menetapkan tujuan penciptaan kita, memerintahkan kita untuk beribadah, tapi juga memberikan tuntunannya. Karena itulah kalimat selanjutnya penulis berkata, bal arsala ilaina rasula. Akan tetapi Allah mengutus seorang rasul kepada kita. Jadi dalam beribadah ini atau mewujudkan tujuan penciptaan ini, Allah mengutus seorang rasul, yaitu baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka lanjutan dari perkataan penulis adalah faman ata'ahu dakhalal jannah. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, dia akan masuk surga. Wa man asahu dakhalan nar, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, maka dia akan masuk neraka. Kemudian jika ditanya apa dalilnya tentang kaidah tersebut, yaitu barang siapa yang taat kepada Rasul akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul dia akan masuk neraka. Apa dalilnya? Di antara dalilnya adalah ayat yang dibawakan oleh penulis, yaitu surah Al-Muzammil ayat 15 ayat 16. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum. Sesungguhnya aku mengutus kepada kalian seorang rasul, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahidan alaikum, sebagai saksi atas kalian. Kama arsalna ila fir'auna rasula, sebagaimana kami telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Fa'asa fir'aunur rasula, tapi Fir'aun itu bermaksiat kepada rasul tersebut, yaitu Nabi Musa. Fa'akhadnahu akhdaw wabila, akhirnya kami siksa dia dengan siksaan yang berat. Jadi ketika Fir'aun bermaksiat, tidak taat kepada Nabi Musa, balasannya adalah siksaan yang sangat berat. Demikian pula orang yang tidak taat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah berfirman, kama arsalna ila fir'auna rasula. Kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagaimana kami pun mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Maka kaidah yang berlaku kepada Fir'aun atau umat Nabi Musa itu pun berlaku kepada umat Nabi Muhammad. Yaitu barang siapa yang taat kepada Nabi Musa, dia akan selamat. Barang siapa yang maksiat kepada Nabi Musa, dia akan disiksa.
Nah, barang siapa yang taat kepada Nabi Muhammad, dia akan selamat. Dan barang siapa yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad, dia akan masuk neraka. Dalil yang lain, misalnya dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Baginda Nabi SAW bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba." Qila wa man aba? Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Nabi bersabda, setiap umatku akan masuk surga kecuali yang tidak mau masuk surga. Rasul ditanya, siapa yang tidak mau masuk surga? Maka jawaban Rasul, man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba. Barang siapa yang taat kepadaku, dia akan masuk surga, dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, dialah orang yang tidak mau masuk surga. Sahabat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin. Jadi masalah pertama ini atau perkara pertama ini di antara perkara yang sangat-sangat dasar dalam ilmu. Memberikan beberapa kesimpulan penting. Pertama, tentang tauhid rububiyah, yaitu wajibnya kita berkeyakinan hanya Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan alam semesta, yang memiliki alam semesta, yang mengatur alam semesta, dan kita bagian daripada alam. Yang kedua, Allah menciptakan kita dengan tujuan yang sangat-sangat jelas, yaitu beribadah hanya kepadanya. Yang ketiga, dalam beribadah kepada Allah Ta'ala, Allah dengan kasih sayangnya memberikan kepada kita bimbingan. Karena itulah Allah mengutus seorang Rasul. Kewajiban kita hanya taat kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka barang siapa yang taat kepada Rasul, masuk surga. Barang siapa yang bermaksiat kepada Rasul, dia akan masuk neraka. Sahabat sekalian yang semoga dimuliakan oleh Allah Rabbul Alamin, demikianlah materi yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa difahami dengan baik dan tentunya bermanfaat. Akhukum fillah, Abu Sumayyah bin Israbeni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.